Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat, kita masih dengan kitab Syarh Sunnah oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya berkata Imam Al-Barbahari, wa kana Abu Aun rahimahullah yaqulu inda al-maut, dan adalah Ibnu Aun rahimana wa rahimahullah, beliau mengulang-ulang ucapan beliau tatkala hendak wafat, as-sunnah as-sunnah wa iyyakum wal bid'ah hatta mati. Beliau mengatakan sunnah, sunnah, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara bid'ah. Kalimat itu yang diulang-ulang oleh beliau sampai beliau rahimana wa rahimahullah wafat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa para salaf dahulu mereka sangat memberi perhatian terhadap perkara sunnah dan selalu serta tidak bosan-bosannya mereka memperingatkan umat dari perkara bid'ah dan memotivasi umat untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, mata rajulun min ashabi baru ia fil manam. Suatu ketika seorang sahabatku meninggal, wafat, kata Imam Ahmad. Lalu mimpi bertemu dengannya. Maka dia berkata di dalam mimpi itu, qulu li Abi Abdillah alaika bisunnah fa inna awwala ma sa'alani Rabbi azza wa jalla ani sunnah. Sampaikanlah pesan kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bahwa berpegang teguhlah dengan sunnah, karena perkara pertama yang ditanyakan kepadaku adalah tentang sunnah. Wa qala Abu Aliyah, dan berkata Abu Aliyah rahimahullah, man mata ala sunnati masturah wa huwa siddiqun al-i'tisam bi sunnati najah. Kata Abu Aliyah, barang siapa yang wafat di atas sunnah dalam keadaan masturah, tertutup
yakni tidak nampak pada dirinya hal-hal yang menyelisih sunnah, dia komitmen dengan sunnah dan tidak ada padanya hal-hal yang menyelisih sunnah. Barang siapa yang mati dalam keadaan demikian bahwa siddiq, maka dia adalah siddiq, orang yang jujur. Al-i'tisam bi sunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan. Ikhwan wa akhwat, para ulama dari zaman ke zaman selalu mengingatkan kita tentang perkara sunnah, karena tidaklah seseorang menyimpang dari jalan kebenaran kecuali apabila dia meninggalkan sunnah. Selama seseorang masih berada di atas sunnah, maka selama itu dia masih berada di atas jalan kebenaran. Maka bagi orang yang menginginkan jalan keselamatan, tidak ada cara lain bagi dia kecuali at-tamassuku bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kecuali dia harus berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itu Imam Ali pernah berkata, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Al-Ubudiyah, bahwa sunnah itu kesafian itu. Sunnah itu seperti bahteranya kapalnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Maka gimana aja barang siapa yang naik di atasnya dia selamat, wa man takhallafa anha ghalib, barang siapa yang tertinggal daripadanya maka dia akan tenggelam. Ini di dalam menjalankan agama, barang siapa yang berpaling dari sunnah, tidak ada jalan lain bagi dia kecuali dia akan binasa. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua dengan hablullah dan janganlah kalian berpecah belah. Asy-Syaikh Shalih Fauzan di dalam syarah Manzumah Al-Hadiyah, beliau berkatakan bahwa wa'tasimu bihablillah, hablillah itu Alkitab wa Sunnah. Berpegang teguhlah dengan hablullah, dengan tali Allah, agama Allah, yang dimaksudkan adalah Alkitab dan Sunnah. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan ini adalah jalanku yang lurus, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena dia akan memecah belah kalian dari jalannya Allah Azza wa Jalla. Mujahid ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan as-subul yaitu wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, maksudnya adalah al-bid'ah. Apa? Maksudnya adalah al-bid'ah, yaitu ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang penuh dengan kebid'ahan, karena dia akan memecah belah kalian dari jalan Allah Jalla wa Ala. Kemudian berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah wa rahimahullah, wa qala Sufyan al-Thawri rahimahullah, man asqa bi udunihi ila sahibi bid'ah kharaja min ismatillah wa wukila ilayhi
yani ilal bidah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa yang menumpahkan perhatiannya untuk mendengar ucapan ahlul bid'ah, maka dia telah keluar dari penjagaan Allah. Dia telah keluar dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ukila ilaiha, dan urusannya itu, dari urusan agamanya itu akan diserahkan kepadanya, yakni diserahkan kepada kebid'ahan itu. Di barang siapa yang dia memperhatikan ucapan-ucapan ahlul bid'ah, dia menaruh perhatian padanya, maka sungguh orang ini telah terlepas darinya penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bahaya. Dia terlepas darinya penjagaan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau Allah tidak menjaga seseorang, maka kemanakah tempat untuk dia meminta perlindungan? Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada seseorang, maka siapakah yang bisa memberikan dia hidayah? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa basarihi wa ja'ala 'ala bishawatihi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Tidakkah engkau memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Dia memperturut hawa nafsunya, layaknya dia memperturut syariat Allah. Lalu Allah menyesatkan dia di atas ilmu. Allah kunci mati pendengarannya dan hatinya, dan Allah letakkan di atas penglihatannya tabir, sehingga dia tidak lagi bisa melihat kebenaran. Lahum qulubun, mereka mempunyai hati tetapi la ya'qiluna biha. Wa lahum udhunun la yasma'una biha, mereka mempunyai pendengaran tetapi mereka tidak bisa mendengar dengannya. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka mempunyai mata tetapi mereka tidak bisa lagi melihat kebenaran. Faman yahdihi min ba'dillah, kalau sudah seperti ini, siapakah yang bisa memberikan dia hidayah? Kalau Allah sudah menyesatkan dia, siapakah yang bisa mengembalikan dia kepada jalan kebenaran? Maka dari itu, ayuhal ikhwan, salah satu sebab Allah mencabut penjagaan dari diri seseorang adalah ketika orang itu dia hobi mendengar pembicaraan ahlul bid'ah, hobi mendengar pembicaraan ahlul bid'ah. Allah angkat dari dia penjagaan Allah Azza wa Jalla, dan urusan agamanya diserahkan kepada bid'ah. Waliyadzubillah. Wa qala Dawud bin Abi Hind rahimahullah, dan berkata Dawud bin Abi Hind yang Allah telah merahmati, dia berkata, Allah tabaraka wa ta'ala ila Musa bin Ibrahim alaihi salam, la tujalis ahlal bidah fa'in jalastahu fahaka fi sadrika syai'un mimma yaquluna ubbita fi nari jahannam. Kata Dawud bin Abi Hind, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Musa alaihi salatu wassalam, Musa bin Ibrahim, bahwa janganlah engkau bergaul, bermujalasah dengan ahlul bid'ah, karena apabila engkau duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, lalu terjadi sesuatu di hatimu tentang pembicaraan mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan engkau ke dalam neraka-Nya Allah Jalla wa Ala. Nah, wa qala Fudail bin Iyad, dan berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, man jalasa sahiba bid'atin lam yu'tal hikmah, barang siapa yang hobi bergaul dengan ahlul bid'ah, niscaya tidak akan diberi kepadanya kebijaksanaan. Tidak ada kebijaksanaan pada orang itu, tidak ada hikmah pada orang yang selalu
bergaul dengan ahlul bid'ah. Nah, wa qala Fudail bin Iyad, dan juga berkata Fudail bin Iyad, la tajlis ma'a sahibi bid'ah fa inni amru an tanzila 'alaika al-la'nah. Janganlah la tajlis, janganlah engkau duduk bersama ahli bid'ah, karena aku takut jangan sampai turun kepada engkau laknat. Janganlah engkau duduk dengan ahli bid'ah, karena aku khawatir turun kepada engkau laknat dari Allah Jalla wa Ala. Wa qala Fudail bin Iyad, dan berkata Fudail bin Iyad, man ahabba sahiba bid'ah ahbata Allahu 'amalahu wa akhraja nural Islam min qalbi. Barang siapa yang mencintai ahlul bid'ah, maka Allah menggugurkan amalannya dan Allah mengeluarkan darinya, dari hatinya, cahaya Islam. Allah Jalla wa Ala mengeluarkan dari hatinya cahaya Islam. Wa qala Fudail bin Iyad, dan berkata Fudail bin Iyad, man jalasa ma'a sahibi bid'ah fi tariqin fajuz fi tariqin ghairihi. Barang siapa yang duduk bersama ahli bid'ah pada satu jalan, maka ambillah jalan yang lain. Jadi janganlah bersama dengan mereka. Ikhwan wa akhwat, a'azzallahu wa iyyakum. Apa yang dikatakan oleh para imam dan yang dinukil oleh al-Imam Al-Barbahari ini tentu jauh lebih banyak lagi kalau kita melihat di dalam Al-I'tisam Al-Imam Asy-Syatibi, kita lihat di dalam Al-Ibanah oleh Al-Imam Ibnu Battah, maka kita dapati banyak sekali peringatan-peringatan daripada bergaul dan mendengar dari ahlul bid'ah. Ya, kenapa kita hakikatkan ahlul bid'ah itu adalah musuh agama? Ahlul bid'ah itu adalah musuh agama. Dia telah merusak agama dengan cara berkamuflase dengan agama itu sendiri. Nah, kalau orang dia merusak agama dengan kemaksiatan, itu masih jelas ya, masih nampak. Kalau orang dia terjadi kerusakan pada dirinya, dia minum khamar, ya, dia berjudi, itu nampak jelas sekali itu adalah satu bentuk kemaksiatan. Tapi kalau dia merusak agama dengan melakukan ibadah-ibadah yang tidak ada petunjuknya dari Nabi, ya, misalnya dia sholat rakaat, sholat sunnah 2 rakaat di malam Jumat pertama dari bulan Rajab, atau kemudian dia melakukan suatu ibadah tertentu yang memang tidak ada asalnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hakikatnya dia telah meruntuhkan agama dan dia musuh di dalam agama. Maka dari itu kenapa bid'ah itu sangat berbahaya. Nah, bid'ah itu sangat berbahaya karena dia merusak agama dari dalam agama. Seolah-olah agama itu belum sempurna. Seolah-olah agama belum sempurna. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Nah, ketika agama ini telah disempurnakan oleh Allah, maka dia tidak membutuhkan pengurangan dan tidak membutuhkan penambahan. Karena sesuatu yang sudah sempurna itu tidak membutuhkan penambahan dan tidak membutuhkan pengurangan. Jadi kalau orang yang dia beramal dengan bid'ah, itu seolah-olah dia mengatakan bahwa agama ini belum sempurna. Masih ada kebaikan yang perlu diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga perlu ditambah kebaikan itu dalam agama. Ya, atau dia mengatakan bahwa ya mungkin saja suatu kebaikan yang ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabatnya, lalu dia pun melakukannya. Alhamdulillah orang yang melakukan bid'ah itu berarti dia menganggap bahwa agama ini masih ada padanya kekurangan, belum sempurna.
Dan ini batil, tentu merupakan kedustaan terhadap ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian kita bacakan saja ya semuanya, supaya yang hadir hari ini dia bisa katakan bahwa dia tamat satu sunnah, ya, walaupun hadir cuma di terakhir, ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata al-Imam al-Barbahari rahimahullah, qala al-Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad berkata, man awdha sahiba bid'ah faqad a'ana ala haddil Islam, wa man tabassama fi wajhi mubtadi' faqad istaqaffa bima anzalallahu azza wa jalla ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa man zawwaja kalimatahu min mubtadi' faqad qata'a rahimaha, wa man tabi'a janazata mubtadi' lam yazal fi saqatin min Allah hatta yarji'. Kata Fudail bin Iyad, barang siapa yang mengagungkan memuliakan ahli bid'ah, maka dia telah membantu untuk meruntuhkan Islam. Dia telah membantu untuk menghancurkan Islam. Dan barang siapa yang senyum ya kepada ahli bid'ah, jadi basa-basi dengan ahli bid'ah, maka dia telah meremehkan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang menikahkan mahramnya dengan seorang mubtadi', maka sungguh dia telah memutuskan tali silaturahimnya. Wa man tabi'a janazata mubtadi', dan barang siapa yang mengiringi jenazah seorang mubtadi', lam yazal fi saqatin min Allah hatta yarji', maka dia berada dalam kemurkaan Allah sampai dia kembali. Barang siapa yang mengiringi jenazah seorang mubtadi', maka dia berada dalam kemurkaan Allah sampai dia pulang. Wa qala Fudail bin Iyad rahimahullah, dan Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, man jalasa ma'a sahibi bid'ati warithahu al-'ana, barang siapa yang duduk bersama ahli bid'ah, maka dia akan mewarisi penyakit buta. Dia akan mewarisi penyakit buta. Wa qala Fudail bin Iyad, dan berkata Fudail bin Iyad, aqulu ma'a yahudi wa nasrani wa la aqulu ma'a mubtadi', wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Kata Fudail bin Iyad, aku makan bersama seorang Yahudi dan seorang Nasrani, tapi aku tidak mau makan bersama seorang mubtadi'. Bersama seorang mubtadi'. Kenapa bahayanya? Kalau dilihat dari kerusakan terhadap agama, maka mubtadi' lebih bahaya daripada seorang Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani jelas dia kafir, ya, kita sudah paham dia. Tapi kalau mubtadi', ya dia tampil dengan tampilan Islam, tapi dia menghancurkan Islam. Ya, maka Fudail bin Iyad mengatakan, aku makan bersama seorang Yahudi dan seorang Nasrani, tapi aku tidak mau makan bersama seorang mubtadi'. Wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Dan aku suka antara aku dengan ahli bid'ah itu ada dinding dari besi, ada pembatas. Antara aku dengan seorang ahli bid'ah itu dinding dari besi. Wa qala Fudail bin Iyad, idza alima Allahu min ar-rajuli annahu mubghidun li sahibi bid'ah, ghafara wa in qalla 'amalu wa la yakun sahibu sunnah yumali'u sahiba bid'atin illa nifaqa, wa man a'rada bi wajhihi an sahibi bid'ah mala Allahu lahu iman, wa man intahara sahiba bid'ah amanahu Allahu yawmal fasa'il akbar, wa man ahana sahiba bid'ah rafa Allahu fil jannati bi darajat fala
takun sahiba bid'atin fillahi abadan. Kata Hudzaifah bin Iyad, apabila Allah mengetahui seseorang itu dibenci ahli bid'ah, maka Allah mengampuni dosanya walaupun amalnya sedikit. Wala yakun sahibu sunnah yumaliku sahiba bid'atin illa nifaqan. Sahibu sunnah itu tidaklah bergaul dengan sahibu bid'ah, melainkan nanti dia menjadi orang yang munafik. Wa man a'rada bi wajhihi an sahibi bid'ah, dan barang siapa yang memalingkan wajahnya dari sahibu bid'ah, maka Allahu qalbahu iman, Allah penuhi hatinya dengan iman. Wa man intaha sahiba bid'atin amanahu Allahu yawmal fasadil akbar, dan barang siapa yang menghakimi ahli bid'ah, maka Allah akan memberikan kepadanya keamanan pada hari kiamat. Wa man ahana sahiba bid'ah, barang siapa yang menghina ahli bid'ah, merendahkan ahli bid'ah, rafa Allahu fil jannati mi'at derajat, Allah akan meninggikan derajat dari surga 100 derajat. Fala takun sahiba bid'atin fillahi abada, maka janganlah engkau itu menjadi ahli bid'ah selama-lamanya. Di sini ucapan-ucapan para imam ini banyak sekali ya terkait dengan bahayanya bid'ah ini. Yang melihat karena memang bid'ah itu adalah kerusakan di dalam agama. Bid'ah adalah merupakan sumber kekacauan di dalam agama. Bid'ah itu yang mematikan sunnah, sehingga tidaklah manusia dia melakukan suatu amal bid'ah, melainkan amal sunnah yang semisal itu akan dicabut oleh Allah. Jadi adanya amalan bid'ah itu dia mematikan amalan sunnah. Dan tidaklah orang yang dia hidup dengan amalan bid'ah, melainkan Allah akan memberikan kepadanya kemunafikan, karena dia menentang Allah dan Rasul. Dia memasukkan ke dalam agama yang sudah sempurna sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul. Dia melakukan penambahan di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Jadi ahli bid'ah itu seolah-olah dia mengambil haknya Allah. Jadi hak Allah itu adalah membuat syariat. Jadi ketika ahli bid'ah dia membuat satu ibadah tersendiri yang Allah tidak syariatkan, jadi seolah-olah dia mengambil hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahaya kebid'ahan tersebut. Tapi ikhwan, dengan demikian kita sudah menyelesaikan kitab kita ini. Kata Al-Imam Al-Barbahari, intaha wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Dengan demikian kita sudah tamatkan ya kitab Syarh Ushul. Syarh Ushul ini Anda boleh buka pelajaran ini pada tanggal 7 Oktober 2023 dan tamat hari ini tanggal 21 November ya, 1 tahun lebih beberapa bulan ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, mudah-mudahan jadi saksi atas amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mohon maaf atas kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum. Nanti sebagai ganti kitab ini itu Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Aqidah Salaf Ashabul Hadis, kitab akidah lagi. Ya, terus ya, insyaallah. Tapi itu terjemahannya sudah ada belum? Ya, tipis saja ya, tapi insyaallah bagus ya. Atau cari yang kayak gitu aslinya ya. Terus subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.